Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam kasih Tuhan Yesus. Kita akan belajar hari ini. Topik kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Yesus Kristus ini adalah panggilan Allah buat kita ya. Setiap anak-anaknya, setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dan ini bukan hanya sekedar konsep teologis, tapi ini adalah panggilan Allah supaya kita meresponinya, supaya terjadi transformasi kehidupan di dalam kehidupan kita, kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita baca ayatnya dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Ini rencana Allah ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Nah, keserupaan dengan Kristus ini ditetapkan Allah sejak kekekalan. Ini harusnya menjadi sasaran kekristenan. Dalam Efesus pasal 4:13, Tuhan Yesus memberikan kepada gerejanya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, 5 jabatan pelayanan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua mencapai kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mencapai kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ini yang menjadi kerinduan Rasul Paulus di dalam penggembalaan ya, bahwa di dalam Galatia 4:19 Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus nyata di dalam dirimu." Dan tujuan ini harusnya juga ada di hati kita ya, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap gembala, pendeta, hamba-hamba Tuhan, pengajar, bahwa kita mendidik, melatih orang, membimbing orang supaya mereka ke arah kesempurnaan, supaya mereka punya rupa Kristus. Ini sasaran kita harusnya. Jadi lebih dari sasaran hal yang lahiriah ya, kita dalam pelayanan harusnya membawa orang untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Ini bicara soal kualitas secara rohani. Nah, kalau kita baca Roma 8 ayat 29 sampai 30 tadi, itu ada proses ya, proses ilahi. Dimulai dari kata semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, kalau bahasa aslinya itu dipilihnya itu adalah proginosko, artinya diketahui telah lebih dulu. Ini bicara soal pengetahuan Allah akan umatnya, bahwa Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, bahasa aslinya itu pro orizo. Dalam bahasa Inggris dikatakan predestin. Dipredestinasi, ada tujuannya sudah ditetapkan. Bahwa Allah menentukan kita untuk diserupakan dengan Kristus melalui proses pengudusan yang berkelanjutan. Untuk menjadi serupa dengan, nah itu artinya sumorpos bahasa aslinya. Nah, sumorpos ini saya cek bahasa aslinya, itu punya pengertian dibentuk sesuai dengan gambaran bahasa itu ikon ya. Jadi bicara soal diben, menjadi serupa dengan Kristus itu bicara soal proses transformasi, perubahan yang perubahan secara aktif untuk menjadi serupa dengan ikon ya, gambar Kristus dalam karakter dan kehidupan. Supaya Yesus Kristus anak Allah itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang sulung ini kita bisa temukan di Kolose 1 ayat 15, ayat 18, Wahyu 1 ayat 5. Kristus itu adalah yang sulung yang pertama kali dibangkitkan. Dia jadi kepala di antara banyak saudara. Nah, siapa dimaksud dengan banyak saudara ini? Tak lain adalah setiap orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara bicara soal kepala ini, itu bicara soal Yesus menjadi eh, kepala ya, yang sulung dari suatu kelompok umat Allah gitu. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4 itu juga ditemukan kata proorizo. Jadi ditentukan dari semula predestin itu ada di Efesus 1 ayat 4 dan Roma 8:29.
Di Efesus 1 ayat 4 itu oleh Yesus Kristus Allah menentukan kita dari semula supaya menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian Roma 8:29 supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca Efesus 1 ayat 4 itu bicara soal Tuhan mau anak-anak itu menjadi kudus dan tak bercacat. Jadi kekudusan adalah kehendak Allah bagi setiap anak-anaknya. Kita dipilih untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Ketika kita baca Roma 8:29, kita semua orang-orang dipilih oleh Allah, ditentukan serupa dengan gambar anaknya, itu berkaitan dengan Kejadian 1:28. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, supaya manusia itu berkuasa. Dan diciptakan kan Adam itu segambar dengan Allah. Ketika Allah berfirman, mari kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Diharapkan gambar Allah ini mewakili Allah di muka bumi ini. Nah, sayangnya gambar Allah ini, Adam, itu gagal. Yang menarik adalah, saudara-saudara, kalau kita baca ya, Adam pertama ini, itu di Lukas ada silsilah Yesus Kristus. Itu kalau ditarik ya, terus itu, eh ini anak siapa, kalau ditarik tuh anak Set, anak Adam, Adam tuh anak Allah. Coba perhatikan. Saya percaya itu para penulis kitab Lukas diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menuliskan bahwa Adam tuh anak Allah. Nah, tadi kan kita baca Efesus 1 ayat 4 bahwa Allah memang menciptakan manusia berharap manusia ini menjadi anak-anak Allah yang kudus dan tak bercacat. Sayangnya Adam anak-anak Allah ini gagal dalam tugasnya karena berdosa. Adam dan Hawa jatuh dalam pencobaan dunia. Ketika di Taman Eden ada ular, iblis dalam rupa ular menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Itu kan keinginan daging. Ketika Adam melihat dan Hawa melihat, "Wih, itu kayaknya sedap untuk dimakan nih." Itu keinginan mata. Kalau kita makan, kita akan jadi serupa dengan Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat, gitu kan? Itu keangkuhan hidup. Jadi Adam tuh jatuh di dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, kemudian Allah memberikan suatu janji kepada Adam dan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular, keturunan perempuan, keturunan Hawa, nanti akan ada keturunan Hawa yang menghancurkan kepala ular. Itu juru selamat manusia. Jadi itu disebutnya oleh para pakar Alkitab sebut proto-evangelium ya. Jadi Injil yang diberitakan sebelumnya. Nah, akhirnya juru selamat itu datang, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu dikontraskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus sebagai Adam yang terakhir, the last Adam, ya. Jadi Kristus itu Adam terakhir, berhasil. Dia itu taat kepada Bapaknya. Dia taat sempurna kepada Bapa. Dan Kristus itu adalah gambar Allah yang sejati. Kristus itu representasi sempurna dari kemuliaan ilahi. Nah, bicara soal pencobaan, Rasul Yohanes, muridnya Tuhan Yesus ini menuliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu godaan untuk memuaskan nafsu jasmani yang bertentangan dengan kehendak Allah. Keinginan mata itu apa? Kerinduan akan hal-hal yang terlihat menarik namun tidak berasal dari Bapa. Keangkuhan hidup itu apa? Kesombongan dan kepercayaan pada diri sendiri yang memisahkan kita dari Allah. Nah, Tuhan Yesus tuh menang atas tiga hal ini juga. Ingat gak, Tuhan Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dicobai iblis. Iblis berkata, jika kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Itu bicara apa? Keinginan daging. Jadi Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membawa Yesus ke tempat tinggi. Iblis pakai ayat firman Tuhan juga. Ada tertulis juga tentang kamu. Kalau kamu menyatukan dirimu ke bawah, maka Allah akan mengutus malaikatnya supaya kakimu tidak terlantuk pada batu. Jadi hati-hati ya.
Tidak, kalau ada kan kalau kita bicara tuh ayatnya di mana? Nggak semua ayat firman Tuhan tuh kalau kita ambil comot di luar konteks itu bisa menyesatkan. Kan iblis juga pakai ayat firman Tuhan. Kita harus teliti gitu. Dan Yesus menjawab, ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, itu pencobaan keangkuhan hidup. Lalu Yesus dibawa oleh iblis ke tempat tinggi, dikasih lihat kejayaan, kemuliaan dunia ini. Iblis berkata, semua kemuliaan, kejayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Itu kinan mata, kalau kamu menyembah aku. Lalu Yesus berkata, nyala iblis, sebab ada tertulis, manusia itu harus berbakti kepada Tuhan Allah saja. Kepada dia saja kita berbakti. Jadi Yesus dicobai dalam kinan daging, kinan mata, keangkuhan hidup. Dan kita semua juga dicobai dalam tiga hal ini. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus ya, dalam Galatia 6:14. Paulus mengatakan bahwa aku tidak mau tahu soal yang lain-lain, aku hanya mau bicara soal salib Kristus. Sebab aku sudah disalibkan bagi dunia, dan dunia sudah disalibkan bagiku. Nah, itu harusnya jadi eh, apa ketetapan hati kita juga ya. Jangan sampai kita nih mengikuti dunia. Rasul Petrus juga ngomong yang sama dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga yang sangat besar supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, divine nature, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, sesungguhnya, saudara-saudara, bicara soal keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan buat kita, itu lebih dari pembebasan dari hukuman, supaya kita jangan masuk neraka gitu ya. Tapi keselamatan itu bicara soal pemulihan kodrat ilahi. Tadi kita sudah sama-sama ya lihat bahwa Adam pertama itu gagal, padahal diciptakan segambar dengan Allah, gagal karena ketidaktaatan, akhirnya berdosa, terusir dari Taman Eden. Allah janji akan datang keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular itu. Datanglah juru selamat itu, nama Yesus Kristus, Adam kedua, the last Adam, yang taat kepada bapaknya dan akhirnya memulihkan kodrat ilahi karena Yesus itu gambar Allah. Nah, keselamatan bukan hanya bicara soal kebebasan dari penghukuman dosa. Lebih dari itu, keselamatan adalah tentang pemulihan, restorasi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kodrat Allah sendiri. Melalui Kristus kita tidak hanya diampuni, tapi juga dipulihkan kembali kepada tujuan awal penciptaan kita, yaitu menjadi serupa dengan gambar rupa Allah yang sejati. Di dalam Kristus kita dibebaskan dari hukuman dosa. Di dalam Kristus kita dipulihkan dalam hubungan dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena iman kita kepada Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Lalu di dalam Kristus kita ditransformasi, diubahkan sesuai gambar Kristus. Dan akhirnya kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu bisa terjadi karena inkarnasi. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Lebih tepatnya adalah Yesus adalah firman-Nya Allah, anak Allah yang jadi manusia. Supaya manusia bisa menjadi serupa dengan Allah. Nah, beberapa kalau dari tradisi kekristenan timur, ortodoks itu punya istilah meteosis, yaitu pengilahian. Itu bisa terjadi karena Kristus, karena firman Allah jadi manusia, dan manusia bisa menjadi serupa dengan Allah karena menjadi serupa dengan Kristus. Nah, menjadi serupa dengan Kristus itu adalah cara hidup. Kristus adalah gambar wujud Bapa, gambar wujud Allah. Dan orang-orang kudus diserupakan dengan gambar Kristus. Demikianlah keserupaan dengan Allah diperbaharui dalam diri kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, jika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, di dalam Kristus, jika seseorang mengatakan aku di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau orang mengatakan aku di dalam Kristus, cara hidupnya adalah ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan bagaimana Kristus telah hidup? Kristus hidup dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Kristus hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Dalam Matius 3:17 sampai ada suara dari sorga mengatakan ketika Yesus taat melakukan kehendak Allah. Ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita mau hidup seperti
Kristus telah hidup, ya kita harus berkenan kepada Bapa, hidup melakukan kehendak Bapa. Saudara dan saya harus berjalan seperti Kristus, mengikuti teladan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Berpikir seperti Kristus berpikir, merasa seperti Kristus merasa, bertindak seperti Kristus bertindak, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita hidup seperti Kristus, kita belajar juga dalam Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, tapi ia belajar menjadi taat dari semua hal yang telah ia derita. Yesus melakukan kehendak Bapa itu harus menderita. Sama kita juga ya dalam hidup ini ya. Kita jangan jangan pernah pikir, saya nggak mau menderita sebab Yesus sudah menderita. Karena penderitaan biasanya orang menghindari ya. Padahal tanpa penderitaan kita tidak ada yang dimuliakan. Seorang yang mau hidup beribadah, ya pasti menderita. Ketika dia menyangkal diri pikul salib, itu kan nggak enak buat daging ya. Dan Tuhan akan izinkan setiap kita melewati peristiwa demi peristiwa, ketemu orang-orang ya, itu membentuk karakter kita. Dan ketika kita diizinkan oleh Allah, karena hidup benar kita menderita, itu adalah anugerah buat kita ya. Kita belajar di situ. Seperti Yesus sendiri mengatakan ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita harus menderita. Dia selalu berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Dan itu cara hidup seperti Kristus hidup. Hidup bukan lagi untuk diri sendiri, kesenangan sendiri, kenyamanan sendiri, tapi hidup untuk melakukan kehendak Allah. Nah, jadi bicara soal menjadi seperti Kristus itu panggilan ya. Bila saudara dan saya mendengarkan panggilan ini, kita harus jawab panggilan ini. Dengan apa? Yang pertama, dengan rendah hati mau menerima Kristus di hati kita. Karena banyak orang menolak Kristus ya. Nah, kita kalau mau jadi seperti Kristus ya harus rendah hati menerima Kristus di hati kita supaya kita dilahirkan kembali. Sebab kalau seorang tidak dilahirkan kembali ya nggak bisa masuk kerajaan Allah. Ketika kita menerima Kristus di hati kita, maka roh Allah, roh Kristus tinggal dalam hati kita. Dan kita akhirnya manunggal dengan Kristus. Nah, ada dua sakramen yang saudara dan saya, orang-orang percaya pada Kristus, ini mesti lakukan. Pertama, sakramen baptisan. Karena sakramen baptisan itu bicara soal menyatukan kita dengan kematian kebangkitan Kristus. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan, oh yang menyelamatkan iman kita, baptisan nggak menyelamatkan. Itu nggak benar ya. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, nih, barang saya percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Jadi sakramen baptisan itu menyatukan kita dengan kematian Kristus. Dan menyatukan kita kebangkitan Kristus. Jadi mesti dilakukan. Kemudian yang kedua adalah sakramen perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa tidak makan tubuhku dan darahku tidak dapat bagian dalam diriku. Dan Tuhan Yesus menetapkan perjamuan Tuhan, dia digambarkan dengan roti dan anggur, dan akhirnya kita merayakan itu. Apapun ya kepercayaan seseorang ya soal roti dan anggur itu kan ada di beberapa aliran gereja mempercayai roti anggur itu transubstansiasi, ada yang konsubstansiasi, ada yang hanya simbol. Tapi apapun itu, ketika seseorang mengambil roti dan anggur, ketika sudah didoakan, itulah tubuh dan darah Tuhan. Kita harus ingat, kita harus melakukannya dengan penghormatan. Ingat peristiwa di jemaat di Korintus ya. Rasul Paulus mengatakan banyak eh, orang yang sakit, tidak sedikit yang meninggal karena tidak menghormati tubuh Tuhan. Nah, saudara dan saya, kalau mau menjawab panggilan Tuhan ini harus rendah hati, menerima Kristus, lahir baru, manunggal dengan Kristus, ya dengan sakramen baptisan, sakramen perjamuan Tuhan. Paling tidak ini yang ditetapkan oleh Tuhan, dua sakramen ini, yang ordonansi yang harus dilakukan oleh kita. Tradisi beberapa gereja ada 7 sakramen ya, tapi eh, yang ditetapkan Tuhan yang harus sudah kita lakukan paling tidak sakramen baptisan dan sakramen perjamuan Tuhan. Nah, kemudian kedua apa?
Untuk menjawab panggilan ini, kita harus mengkonsekrasikan diri kita. Konsekrasi itu mempersembahkan diri kita kepada Allah, menguduskan diri kita untuk Tuhan gitu. Setiap orang yang menaruh pengharapan mau menjadi serupa dengan Kristus, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Tuhan itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Saudara, saya tidak boleh sama dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai pemboran budimu. Gimana cara menyucikan diri? Oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudara, saya harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikuti jejak Kristus. Dia harus menyangkal keegoannya, menyangkal nafsunya. Dia harus pikul salib, dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Tidak boleh orang Kristen mencintai dunia ini. Karena dunia akan lenyap dengan segala keinginan, tapi orang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Konsekrasikan dirimu kepada Allah. Yang ketiga, saya percaya kalau orang mau diubahkan Tuhan, untuk serupa Kristus, saudara saya harus hidup dalam doa. Dan berdoanya bukan sekedar berdoa ya, tapi seperti Rasul Paulus mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kenapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah bersekutu dengan Allah. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa apa yang kami lihat, kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu mendapatkan persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan persekutuan anaknya, Yesus Kristus. Bagaimana seorang bisa bersekutu dengan Bapa di surga, bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus? Dengan doa. Makanya kita harus memiliki kehidupan doa. Dalam Roma 8:26-27 dikatakan kita tidak tahu sebagaimana harus berdoa, tapi Roh Allah membantu kita untuk berdoa. Kita harus hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, sebab Allah itu Roh. Dalam 2 Korintus 3:18, Allah itu Roh, kita semua akan diubahkan, dibaharui dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan lewat apa? Dengan doa. Doa adalah sarana transformasi yang mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan ini yang harus ditingkatkan. Orang Kristen tuh harus meningkatkan kehidupan doanya. Memperdalam hubungannya dengan Allah. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Bahkan perlu ada suatu kebiasaan ya, untuk punya waktu-waktu berdoa. Seperti Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat sunyi berdoa. Yesus seringkali kita baca di kitab Injil berdoa semalam-malaman. Ia bersekutu dengan Bapaknya. Tidak ada eh, cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah selain berdoa. Jadi mari kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Nah, saudara-saudara, pengharapan kita kan menjadi seperti Kristus ya. Dan kita tahu bahwa ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan jadi sama seperti dia. Kita akan mengenakan rupa surgawi. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 4-11 itu ada dorongan buat kita supaya kita berusaha sungguh-sungguh. Kita baca ya. 2 Petrus 1 ayat 4-11. Dengan jalan itu Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan tambahkan pengetahuan, dan kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri, kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara, filia. Dan kepada kasih akan saudara-saudara tambahkan kasih agape, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, kata Rasul Petrus, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita,
Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bicara soal pengudusan ini adalah perjalanan rohani kita ya, seumur hidup. Kalau kita bicara soal keselamatan, kita jangan lupa ada aspek pembenaran, aspek pengudusan, aspek pemuliaan. Aspek pembenaran, seseorang dibenarkan oleh iman. Kita berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita orang-orang berdosa, dosa kita sudah diampuni Tuhan Yesus. Kita orang nggak benar, orang bersalah. Karena iman kita pada Kristus, karena kematian, kebangkitan Kristus, Yesus sudah kalahkan dosa, Yesus sudah kalahkan maut, Yesus sudah kalahkan iblis. Saudara saya, hutang kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dibayar oleh Yesus ya. Bahwa kita bukan orang-orang bersalah lagi, kita dibenarkan. Itu sudah terjadi. Itu karya Kristus. Tapi kita mesti masuk ke dalam proses pengudusan. Roh Kudus terus mengerjakan transformasi dalam hidup kita sehari-hari. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi tetap ya, setelah kita beriman pada Kristus diselamatkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman, saudara saya harus mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan bagaimana? Yaitu iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan, kata Rasul Yakobus, itu hakikatnya kosong, mati. Rasul Yakobus mengatakan begini. Ini penting buat kita ya, karena beberapa orang salah hanya menekankan soal pembenaran saja. Jadi lupa bahwa kita harus masuk dalam proses pengudusan. Ada yang mengatakan kan keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Amin. Tapi Rasul Yakobus mengatakan begini, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, tapi aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Yang tadi itu, kita harus menambahkan pada iman kita, sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan tambahkan ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasihkan saudara-saudara, tambahkan kepada kasih saudara-saudara, kasihkan semua orang, kasih agape. Itulah perbuatan-perbuatan. Ketika kita menyucikan diri kita kepada ketaatan kepada kebenaran. Ketika kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, ketika kita ikut Yesus, menyangkal hawa nafsu kita, memikul salib kita, dunia, kinan mata, kinan daging, gangguan hidup kita tolak. Itu pengudusan. Dan itu harus terus berlanjut. Namanya proses sedang terjadi. Sampai nanti kita mengalami pemuliaan. Suatu hari kita akan sempurna sepenuhnya serupa dengan Kristus dalam kemuliaan. Kita mengenakan rupa surgawi. Tapi itu kan nanti, itu akan terjadi nanti. Jadi saudara, kita mesti lihat ya, pembenaran sudah terjadi. Pengudusan sedang dalam proses. Pemulihan akan terjadi. Kita kan diselamatkan bukan hanya roh jiwa kita, tapi tubuh kita. Dan tubuh kita ini kan belum diselamatkan. Kita masih mengenakan tubuh yang bisa binasa. Kapan kita mengenakan tubuh yang tidak binasa? Nanti ketika hari Kristus. Ketika kita mengenakan tubuh kebangkitan, ketika kita diubahkan mengalami tubuh kemuliaan. Nah, ini yang mesti kita sadari ternyata eh, ya kita mesti melakukan perjalanan rohani, pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Nah, kesimpulannya gini. Yang pertama, menjadi serupa dengan Kristus adalah panggilan ilahi yang perlu menjadi sasaran, menjadi tujuan hidup setiap orang percaya. Yang kedua, keselamatan kita lebih dari pembebasan dari penghukuman, melainkan pemulihan kodrat ilahi. Tiga, menjadi serupa dengan Kristus adalah cara hidup orang Kristen. Kita yang mengatakan kita ada dalam Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup berkenan kepada Bapa, melakukan kehendak Allah. Yang keempat, Kristus sudah selesai. Ketika di kayu salib dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Tapi saudara saya belum selesai. Saudara saya masih harus mengerjakan keselamatan kita dengan menjalani proses pengudusan berkelanjutan. Yang kelima, pengudusan adalah kerjasama antara kasih karunia Allah dan respons iman kita. Iman yang bekerja sama dengan perbuatan.
Dan terakhir, ini adalah penghiburan buat kita. Semua adalah karya Roh Kudus. Dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada moderator ya. Ya, baik. Siap. Baik, terima kasih Pastor